Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Jayanti dengan NIM 031112300005. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi dari mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi Akuntansi. Nah, di slide selanjutnya, ini ada judul materi yang akan saya jelaskan, yaitu Etika Akuntansi Profesional dalam Praktik Publik dengan dosen pengampu Bunda Sri Mulyati SEMSI CATR CTT. Di slide selanjutnya ada daftar isi atau topik-topik yang akan dibahas. Yang pertama ada prinsip akuntansi profesional, kedua ada ancaman terhadap profesionalitas dan penanganannya, ketiga, penyelesaian konflik. Keempat, etika akuntan dalam bisnis. Kelima, penyiapan dan laporan informasi. Dan keenam, kepentingan keuangan. Yang ketujuh, kesimpulan. Dan yang terakhir, kedelapan, studi kasus. Selanjutnya materi pertama, yaitu akuntansi profesional. Yang pertama yaitu integritas. Setiap praktisi harus jujur dan berterus terang dalam menjalin hubungan profesional dan hubungan bisnis. Yang kedua, objektivitas atau tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau pihak lain dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi dan pihak lain dalam mengambil putusan profesional atau bisnis. Yang ketiga, memiliki kompetensi dan berkehati-hatian profesional dengan terus meningkatkan keterampilan sesuai perkembangan terkini sehingga klien atau pemberi kerja mendapatkan layanan sesuai standar dan peraturan yang berlaku. Keempat, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam hubungan profesional kecuali jika diwajibkan oleh hukum atau peraturan. Kelima, perilaku profesional mematuhi hukum dan peraturan yang relevan dan menghindari semua tindakan yang dapat merusak nama baik dan reputasi. Yang selanjutnya ada ancaman terhadap profesionalitas dan penanganannya. Terdapat kemungkinan akuntan profesional menghadapi situasi di mana ancaman tidak dapat dihilangkan atau dikurangi sampai tingkat yang dapat diterima, baik karena ancaman sangat signifikan atau tidak terdapat pengaman yang memadai tidak tersedia atau tidak dapat diterapkan. Dalam situasi seperti ini, akuntan profesional harus menolak atau memberhentikan layanan profesional tertentu atau jika diperlukan, pembatalan perjanjian dan berhenti dari penugasan. Yang selanjutnya ada ancaman, di mana ancaman dapat tercipta dari berbagai bentuk hubungan dan situasi. Ancaman dapat dikompromikan atau dapat dikompromikan dengan prinsip-prinsip utama akuntan profesional. Suatu hubungan atau situasi dapat menciptakan lebih dari suatu ancaman dan suatu ancaman dapat mempengaruhi ketaatan terhadap lebih dari satu prinsip. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, kedua ancaman telaah pribadi, ketiga ancaman advokasi, keempat ancaman kedekatan, kelima ancaman intimidasi. Yang selanjutnya ada pengamanan, di mana pengamanan adalah tindakan atau upaya lainnya untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Pengamanan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang atau pemerintah, pengamanan dalam lingkungan kerja, pengamanan yang diciptakan oleh profesi, undang-undang atau pemerintah meliputi persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman untuk menjadi anggota profesi, persyaratan pendidikan berkelanjutan mengenai tata kelola perusahaan, selanjutnya standar profesi, terakhir pemantauan dan prosedur disiplin dari organisasi profesi atau regulator, review eksternal terhadap laporan, surat pemberitahuan pajak, komunikasi dan informasi yang dihasilkan oleh akuntan profesional oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum. Yang selanjutnya ada penyelesaian konflik etika, di mana akuntan profesional mungkin dapat menghadapi situasi
Untuk mengatasi konflik dalam menerapkan prinsip utama, dalam memulai proses penyelesaian konflik etika, baik yang dilakukan secara formal atau informal, akuntan profesional perlu mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama, fakta-fakta yang relevan. Kita harus mencari fakta atau data-data yang relevan. Yang kedua, isu etika yang terkait. Kita juga harus mencari isu-isu etika yang terkait dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, prinsip utama yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Keempat, prosedur-prosedur internal yang telah ada dan tindakan-tindakan alternatif. Yang selanjutnya ada etika akuntan dalam bisnis. Akuntan profesional dalam bisnis baik secara perorangan atau bersama-sama bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaporan keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan oleh organisasi pemberi kerja atau pihak ketiga. Mereka juga dapat bertanggung jawab untuk memberikan manajemen keuangan yang efektif dan saran-saran untuk berbagai persoalan bisnis. Akuntan profesional dapat merupakan pegawai tetap, mitra, direktur, komisaris, pemilik, pengelola, relawan, atau lainnya yang bekerja pada suatu atau lebih organisasi pemberi kerja. Namun perjanjian kerja dengan organisasi pemberi kerja biasanya tidak mengatur kewajiban tanggung jawab etika dari akuntan profesional. Yang selanjutnya ada penyiapan dan pelaporan informasi. Akuntan profesional dalam bisnis harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga agar informasi yang menjadi tanggung jawabnya dengan menjelaskan sifat dari transaksi bisnis, aset dan liabilitas, mengklasifikasikan dan mencatat informasi tentang informasi tetap waktu dan secara memadai, melaporkan kenyataan secara akurat dan lengkap dengan mempertimbangkan materialistis. Yang selanjutnya ada kepentingan keuangan, di mana akuntansi profesional dalam bisnis mungkin memiliki kepentingan keuangan atau mengetahui adanya kepentingan keuangan dari keluarga dekatnya, di mana situasi ini dapat menciptakan ancaman untuk menaati prinsip utama. Sebagai contoh, ancaman kepentingan pribadi terhadap objektivitas dan kerahasiaan mungkin tercipta melalui adanya motif dan kesempatan untuk manipulasi informasi yang dapat mempengaruhi harga untuk memperoleh keuntungan keuangan. Dalam melakukan evaluasi signifikansi, ancaman akuntan profesional dalam bisnis harus mengevaluasi sifat dari kepentingan keuangan yang meliputi besarnya kepentingan keuangan dan menentukan apakah kepentingan tersebut bersifat langsung atau tidak langsung. Yang selanjutnya ada kesimpulan, di mana etika akuntan profesional sangat penting untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan kredibilitas dalam dunia bisnis. Dengan mematuhi kode etik, akuntan membantu meningkatkan reputasi perusahaan, menarik kepercayaan masyarakat, dan menarik minat investor. Hal ini memberikan dampak positif bagi kelancaran bisnis. Bagi akuntan, kepercayaan klien membuka peluang karir lebih luas seperti menjadi bagian dari tim audit atau keuangan, sekaligus mempromosikan penerapan kode etik di lingkungan kerja. Yang selanjutnya ada contoh studi kasus dalam materi ini, yaitu PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, dugaan manipulasi laporan keuangan oleh Direktur Utama Arif Pramuhanto, mantan Direktur Utama PT Indofarma Tbk periode 2019-2023, telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan. Ia diduga memalsukan laporan keuangan Indofarma tahun 2020 dengan mencatatkan diskon fiktif sehingga laporan keuangan perusahaan tampak lebih sehat dari kondisi sebenarnya. Tindakan ini diduga merugikan negara hingga 371 miliar. Selain Arif, beberapa mantan pejabat Indofarma lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.